perlu dicatat Mas. Jadi mereka mau mengobok-ngobok apapun kondisi, ibaratnya mau bikin gaduh antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu sudah lewat Mas, barat kayak sayur Mas. Lantas siapa Pak? Big player atau yang membiayai atau yang mengarahkan polemik ini agar panas terus? Menurut Pak Budi siapa itu? Kita hanya bisa menduga, tapi 99% ya arahnya ke situlah politik Mas. Roy Suryo ini dia kader apa Mas? Yang menyampaikan matahari kembar, pemerintahan matahari kembar siapa? Yang mencari panggung sekarang ini harusnya ini semua menteri, Menko bekerja untuk rakyat, mencari panggung terus siapa? Nah ini kita telaah, kita satukan pasal ini. Oh ketemu Mas. Oh, ternyata mengarahnya ke Sekjen Pasukan Bawah Tanah Prabowo Jokowi, Pak Budi. siap Mas. Aduh, apa kabar Pak? Siap Mas, Waduh, sehat Mas. Ini ada angin apa nih tiba-tiba datang pakai baju adat dari Papua Pak ya? Anginnya angin Mas, angin Bhinneka Tunggal Ika ini. Oh. Ya, jadi saya itu juga spontan aja. Ada ide, waduh, karena kita itu Indonesia itu kan terdiri dari bermacam-macam kebudayaan, bermacam-macam adat. Nah, gitulah saya pengen, wah Papua kan juga saudara kita. Nah, ini adalah baju adat Papua pedalaman ini. Oh. Jadi tetap dalam bingkai kebinekaan. Boleh kita senggol-senggol, tapi harus tetap bersatu dalam bingkai NKRI. Makanya saya pakai menghormati kawan-kawan yang di Papua. Siap. Pokoknya kalau Pak Budi datang nih pasti aja ada gebrakannya nih. Iya. Minggu lalu ngajak Rossi Rutin tinju Pak. Kagak berani dia. Iya, tapi belum disaut tuh ajakannya Pak Budi. Nah, ketawa doang berarti ya takut. Sekarang datang pakai baju adat Papua. Makanya saya kira tadi orang Papua dari mana ini kan? Orang baju pada Papua tapi logatnya logat Jawa Pak. Iya. Betul. Iya. Pak Budi, masih soal ini ya, isu-isu nasional lah yang kita bahas di obrolan kita hari ini. Kemarin kan kita membahas soal Roy Suryo ya, dan kasus ijazah, dugaan kasus ijazah palsu Pak Jokowi nih. Nah, ini isu ini tapi masih bergulir panas nih Pak, bahkan merembet kemana-mana. Mungkin tanggapannya Pak Budi gimana Pak? Kalau kita menanggapi dari Paspata adalah sebetulnya itu dari subasi sumurahan dan sudah close, sudah selesai di Mabes Mas ya. Barreskrim sudah menyatakan bahwa itu ijazah Bapak Presiden ke-7, Bapak Jokowi adalah sah asli. Sudah selesai kan, sudah ditutup. Tinggal sekarang Roy Suryo menjalani laporan di Polda Metro Jaya. Laporan-laporan yang disampaikan oleh beberapa simpul, termasuk juga laporan dari Bapak Jokowi. Nah itu semoga Pak Roy Suryo CS berani menghadapi. Jangan membuat framing-framing, membolak-balikkan fakta, nanti dibikin kalimat kata-kata lagi, nanti dikriminalisasi lah, nanti itu sudah diatur lah. Itu seperti apa omongan kayak gitu Mas? Itu bukan ahli, itu ahli gaduh. Ahli telematika atau ahli gaduh, Pak? Ahli gaduh. Sekarang kalau namanya ahli itu bukan seperti itu, Mas. Iya. Ahli itu dari mana dia dapat ahli itu? Yang menyematkan dari mana dia? Dari kawan-kawan dia saja. Pak Budi, tapi kemarin ini kan Pak Jokowi ini tiba-tiba komen lagi nih Pak soal isu ijazahnya ini yang dipermasalahkan sebagian orang gitu. Pak Jokowi bilang ada semacam agenda besar di balik isu-isu ini sampai ada wacana pemakzulan anaknya ya, Mas Gibran saat ini sebagai wapres. Apa maksudnya dari ucapan Pak Jokowi itu? Sebetulnya kalau kita kembali menarik benang merah Mas ya, ini sebetulnya ini kita melihat itu ada desain politik, grand design dari dulu yang disebutlah akun Fufu Fafa, dari Roy Suryo yang tidak jelas itu hanya untuk membuat gaduh biar Mas Gibran tidak bisa dilantik.
Setelah itu redam, muncul lagi ijazah palsu. Terus ada lagi dulu kan pernah ada sebelum ini kan bahwasanya Bapak Jokowi anak PKI lah. Terus mohon maaf, bukan orang Islam lah. Padahal ternyata kan itu hanya lontaran-lontaran lawan politik yang tidak sejalan dengan beliau, dan sudah diakui bahwa yang mengakui, yang menyampaikan seperti itu adalah lawan politiknya. Dia sudah minta maaf di media. Ya, kayaknya ini ya ada desain politik untuk menggiring opini, menggiring rakyat, bagaimana biar Bapak Jokowi dan keluarganya ini kayaknya ada tanda kutip, ada arah-arah untuk 2029 itu mendowngrade Mas Gibran. Tapi kita bisa melihat trik-trik mereka itu sudah terbaca, karena yang melontarkan ya hanya orang-orang itu saja, Mas. Terus bahkan ada yang melontarkan mendukung salah satu calon yang masih terlalu dini lah. Sudah disampaikan untuk 2029 mendukung salah satu calon ketum parpol. Ada kaitannya kan, jadi kayak pasal-pasal ya disusun mereka menjadikan suatu isu-isu, terus akan dibuat isu, digoreng-goreng terus sampai 2029. Oh, jadi ini penggiringan opini juga, penggiringan Pak, opini untuk mendowngrade Mas Gibran. Bahkan ada kemarin wacana apa ya, mau dibikinkan kantor atau apa di Papua ya Mas ya? Iya. Itu sebetulnya menurut saya Mas itu luar biasa itu. Menurut saya pribadi sih justru itu akan menempa Mas Gibran. Bapak Presiden ini lebih tahu. Ditempa dulu di tempat yang lebih teruji, ibaratnya misalnya di Indonesia Timur, digodok di Kawah Chandra di muka di sana biar bisa memperdalam gimana situasi geopolitiknya, situasi politiknya, menghadapi tekanan-tekanan politik, juga ada konflik. Itu kan di tempat di sana. Kan kita tidak tahu, Mas. Mungkin disiapkan beliau. Jadi kan, tapi dari situ persiapan itu lawan politiknya malah seneng, seolah-olah wah ini Mas Gibran ini dibuang. Salah itu, Mas. Itu pasti ada desain politik juga dari Bapak Presiden bahwa Mas Gibran ini disiapkan juga untuk bisa bertarung di 2029, bukan di tempat yang enak. Ibarat di Jawa kan ibarat kan beda, Mas. Nyaman gitu. Nyaman. Ya, kalau maju, di Indonesia Timur kan di tempat ibaratnya kayak tentara kan digodok di Kawah Chandra di muka dulu gitu, Mas. Pak Budi, balik lagi nih ke omongannya Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi kan melontarkan pernyataan ada desain besar. Ini saya baru pertama kali dengar loh Pak Jokowi itu ngomong ada desain besar yang melontarkan isu ini. Ini tuh maksud, mungkin Pak Budi yang mengenal Pak Jokowi lah. Ini maksud Jokowi ngomong itu tuh pemanasan apa sudah mulai ancaman Pak terhadap lawan-lawannya gitu? Sebetulnya itu kalau menurut analisa saya itu sebetulnya itu beliau itu sudah tahu. Pesan politik aja lah, apa yang kamu itu sudah kita ketahui sebelum kamu melangkah, ibaratnya kan seperti itu Pak. Itu Bang, makanya beliau menyampaikan ini ada rencana-rencana desain politik untuk menggiring opini ke Bapak Jokowi sama Mas Gibran. Kan sebetulnya gini Mas, kita telaah Mas ya, ini mereka mengatasnamakan TPU apa ya, ulama atau pembela ulama. Aku sekarang tanya, ulama yang mana yang dia bela, Mas? Coba, ulama mana? Ulama namanya ulama itu menenteramkan, meneduhkan, Mas. Bukan sedikit-sedikit, wah, Allahu Akbar, sedikit-sedikit Allahu Akbar itu hanya kalau dulu zaman peperang itu hanya untuk jihad. Bukan sekarang sedikit-sedikit Allahu Akbar. Coba kita telaah Mas. Dia bilangnya membela ulama. Ulama itu setahu saya ini orang bodoh Mas. Ulama, kiai kampung
Itu meneduhkan Mas, omongannya enak, terus wejangannya enak, bukan membuat gaduh, bukan memecah belah. Itu ulama yang mana? Terus juga dia menyampaikan itu apa ya kemarin? Melontarkan ya, ada juga melontarkan pemakzulan Mas Gibran ya. Ini saya rasa ini mereka satu circle Mas. Cuma tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing. Dan Pak Jokowi tahu itu. Pasti tahu, Pak Presiden pun pasti tahu, Mas. Iya. Saya menyampaikan, Mas. Ini saya pesan kepada semua pemirsa, Mas ya. Harus dicatat. Ini termasuk yang suka membuat gaduh, membuat rakyat seolah-olah bodoh semua. Kalian itu harus paham. Bapak Prabowo itu mau mencalonkan presiden. Dia tidak akan mau mencalonkan presiden sebelum dapat restu dari Bapak Jokowi. Perlu dicatat ini, Mas. Bapak Suhwidasko juga menyampaikan, Bapak Presiden Prabowo tidak akan mau mencalonkan presiden kalau tidak dapat restu Pak Jokowi. Bahkan keponakannya sendiri pun, Mbak Saraswati, putrane Bapak Hasyim Jayadikusumo, setiap ketemu di rumah beliau menyampaikan, saya tidak akan maju jadi presiden, mencalonkan presiden sebelum dapat restu dari Bapak Jokowi, Mas. Setelah dapat restu, baru maju. Itu yang perlu dicatat, Mas. Jadi mereka mau mengobok-ngobok apapun kondisi, ibaratnya mau bikin gaduh antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dengan Mas Gibran, itu sudah lewat, Mas. Baru kayak sayur, Mas. Lantas siapa, Pak? Ikan kakap yang bermain di belakang ini, Pak? Big player atau yang membiayai atau yang mengarahkan polemik ini agar panas terus? Menurut Pak Budi siapa itu? Kita hanya bisa menduga, Mas ya. Menduga, tapi 99% ya arahnya ke situlah politik, Mas. Ini kan politik, Mas. Politik. Coba Roy Suryo ini selama ini dia kader apa, Mas? Kita cari. Yang menyampaikan matahari kembar, pemerintahan matahari kembar, siapa? Yang mencari panggung sekarang ini harusnya ini semua menteri, Menko bekerja untuk rakyat, mencari panggung, terus siapa? Nah, ini kita telaah, kita satukan pasal ini. Oh, ketemu, Mas. Oh, ternyata mengarahnya ke sini. Untuk 2029 bahkan ada salah satu grup mereka itu yang mengaku dokter atau dokter Tifa ya itu mengaku. Dia sudah langsung ngomong untuk 2029 2034. Dia sudah nyebut nama, Mas. Nah, itu kan sudah kelihatan, Mas. Desainnya seperti apa desainnya. Mestinya kan tidak seperti itu, Mas. Ini kan negara baru saatnya menuju transisi, menuju Indonesia emas. Dibikin nyaman, bikin rakyat Indonesia tidak saling, ada yang mengatakan ternak Mulyono, ada yang mengatakan anak abah apa gitu, ada lagi. Kalau saya bangga jadi ternak Mulyono, enggak masalah. Prediksi Pak Budi, isu apa lagi yang bakal dimainkan? Pasti akan ada isu lagi, ini jasa. Ini sebentar lagi kan namanya di Mas, hukum Indonesia kan KUHP itu kan kemarin kan sudah penyidikan. Habis itu kan nanti kan pasti ada, sudah kalau penyidikan itu kan pasti kan naik ke tuntutan, Mas. Semoga dalam waktu dekat Roy Suryo segera bisa mempertanggungjawabkan ocehan-ocehan mereka yang menuduh tapi tidak bisa membuktikan. Sekarang kalau namanya orang menuduh kan harus membawa bukti. Tidak ada bukti, dia menunjukkan bukti. Ya sudah, terima saja. Jangan terus habis itu nyari lagi, melaporkan ini lagi lah, ono lagi lah. Seperti itu, Mas. Akan terus ada yang mereka rekayasa untuk tetap membuat gaduh sampai 2029.
Dan itu ada yang bermain dan ada yang menyokong dana menurut Pak Budi. Pasti sekarang mana ada Mas orang diminta tiap hari kayak gitu. Apa namanya, medianya itu saja Mas. Mana ada Mas orang kita di apa Mas diminta ngomong tiap hari tanpa amunisi Mas. Kalau saya enggak ada sama sekali. Wallahi, saya demi merah putih. Gimana caranya tetap menjaga keutuhan Indonesia, jangan sampai Bapak Presiden Pak Jokowi terus ditarget di TO. Yang di TO kan beliau terus, tapi sebetulnya awalnya kan yang mereka TO kan Bapak Jokowi memakzulkan Mas Gibran. Ini kan otomatis akan membuat Pak Prabowo kan juga jadi pincang Mas. Targetnya kan juga pasti ingin menjatuhkan Pak Prabowo, menjatuhkan pemerintah. Dan arahnya orang-orang yang katanya apa ya, ulama-ulama itu arahnya kan keras sekali Mas. Kita kan harusnya kan namanya ulama kan bikin teduh Mas. Pak Budi, siapa sih yang diuntungkan dengan adanya rencana atau kebijakan yang menempatkan Gibran ke Papua, Pak? Pasti ada dong diuntungkan dengan adanya isu itu gitu. Menurut Pak Budi siapa nih? Sebetulnya kalau saya bicara secara apa ya, secara global Mas, secara umum ya. Yang diuntungkan itu kalau orang mengira yang diuntungkan itu Mas, yang cari panggung itu. Padahal sebetulnya itu Pak Prabowo ini menyiapkan Mas Gibran untuk 2029 Mas. Biar beliau lebih lebih kuat, terus lebih cara mengambil keputusan, mungkin juga cara memimpin pemerintahan. Itu Mas. Ya kalau menurut saya tetap kembali ke Mas Gibran. Karena arahan presiden kan jelas. Pak Budi yakin Mas Gibran bakal survive nanti kalau misalnya ditugaskan di Papua? 100%, 1000% survive. Bahkan beliau semakin di TO, semakin dicari-cari kesalahan yang tidak ada Mas. Itu semakin melambung Mas. Itu kan ada Mas ya, salah satu pesan dari Imam Syafi'i ya Mas kalau tidak salah. Bergabunglah atau kalian ikutlah terhadap pemimpin yang banyak difitnah Mas. Karena pemimpin yang banyak difitnah sama orang-orang yang tidak suka itu, justru dia itu sedang membela kebenaran dan berbuat yang terbaik. Itu ada Mas, itu pesan Imam Syafi'i. Dan Mas Gibran tengah mengalami fase itu, Pak. Bapak Jokowi mengalami fase. Coba sekarang Mas, logika ya gitu mana. Bapak Jokowi itu bagaimana beliau diisukan apa-apa sih. Beliau kan enggak pernah bales Mas. Coba lihat, pernah enggak bales? Enggak ada. Cuma setelah beliau turun, beliau melaporkan. Apa pernah ada ucapan-ucapan beliau yang kasar sama? Enggak ada Mas. Mas Gibran dituduh apapun, apa pernah ada ucapannya? Kan diam Mas. Itu Mas, pemimpin yang sejati seperti itu Mas. Kalau banyak omong di media, sebetulnya banyak omong, itu sebetulnya orang bodoh Mas. Ya kayak Roy Suryo CS itu Mas. Ini kan kasus lagi berjalan nih Pak ya, Roy Suryo di Polda. Bahkan polisi juga menjanjikan dalam waktu dekat kan ada perkembangan. Pertanyaan saya cuma satu nih buat Pak Budi. Yakin nggak Roy Suryo CS ini bakal jadi tersangka atau memakai baju oranye gitu? 1000% yakin. Kalau Roy Suryo kemarin bilang ijazah Bapak Jokowi 99,9% itu ya palsu, saya pastikan 1000% masuk. Karena dia tidak bisa membuktikan ya Mas. Namanya di dalam hukum Indonesia itu, kalau kamu menuduh, kowe maling ya, kowe maling handphone. Saya ngambil handphone. Aku nuduh Mas ya. Aku harus tahu ciri-ciri handphone saya no Mas. Sing tak tuduh Mas, lah kowe kok nuduh ambek aku lah handphonemu merek opo? Kan logikanya kan begitu Mas. Seri opo? Lah kan cuma nuduh tok. Harusnya kan kita sudah ada tahu orang menuduh itu
pasti harus membawa bukti, melampirkan bukti. Bukan yang dituduh, yang disuruh ngasih tahu buktinya lah, itu orang tolol, Mas. Lah kan gampangnya kan gitu, Mas. Itu kan sangat simpel, mudah loh, Mas. Iya. Bahkan pakar ahli hukum tata negara juga menyampaikan, Bapak Yusril Issa Mahendra kan pernah menyampaikan loh jika seperti itu. Kalau tidak salah ya. Orang menuduh itu ya paling simpel harus membawa bukti, Mas. Iya. Kowe njupuk barangku iki ya, iki lho, handphoneku kayak ngene. Harus ada buktinya, harus ada saksinya. Iya. Nggak bisa menunjukkan apa, hanya menunjuk dari media, dia, sosmed, katanya. Lah itu apa, Mas? Hukum kok mau dimain-mainkan. Terus sekarang kalau Polri tidak dipercaya, dikira main-main. UGM tidak dipercaya, dikira main-main. Terus semua tidak dipercaya, dia terus mau hidup di mana, Mas? Sementara di Indonesia kan hukum tertinggi kan. Kira-kira Pak Budi kalau misalnya ada kesempatan nih ketemu Roy Suryo, Pak Budi pengen bawa apa ke dia? Aku kalau ketemu sama Bang Roy Suryo, tetap seperti awal. Aku nantang dia untuk MMA. Oh, bukan tinju lagi nih, Pak? Martial arts sekarang ya? Iya, MMA atau tinju, MMA. Mas. Kalau dia, gini, Mas, berdebat sama orang bodoh itu percuma, Mas. Sebetulnya, Mas, orang pinter itu diam, banyak diam, Mas. Kalau orang bodoh, orang pandir itu banyak kata, banyak omong inilah, onolah, itu seperti itu. Saya juga enggak, sebetulnya kita itu banyak diam, Mas. Tapi karena seperti permainannya seperti itu ya, kita sesekali muncul, Mas, untuk memberi pencerahan. Jangan terus di setiap dijejali info sosmed itu dia terus, Mas. Ini saya menyampaikan kepada kawan-kawan media, sudah jelas ini sudah ditutup masalah ijazah palsu atau apa, kan sudah clear, Mas. Ya sudah, jangan diundang-undang. Ngapain undang-undang? Itu loh, Mas. Undang-undang sama Roy Suryo. Nah, Pak Budi, ini kan di tengah isu ijazah palsu Pak Jokowi juga beriringan ada isu pemakzulan nih, bisa bareng nih. Menurut Pak Budi, isu ini bakal berkembang terus atau bakal hilang juga nih seperti kasus tuduhan Jokowi? Menurut kami, Mas, ya telah kami boleh mau mengusulkan apa-apa. Indonesia kan negara demokrasi, Mas, ya boleh. Tapi kan kita juga harus demokrasi yang punya aturan, Mas. Mengusulkan pemakzulan itu ada syaratnya. Kemarin kan sudah sampaikan, syaratnya aja tidak terpenuhi, Mas. Syarat-syaratnya pemakzulan itu apa? Mencederai, berkhianat kepada negara, korupsi, nepotisme, tidak ada. Dia mau mengusulkan ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa juga langsung, Mas. Harus ada persetujuan minimal per-3. Masih dibawa ke MK. Tidak semudah itu, Tuan Ferguson. Dan jangan salah, dia mengusulkan seperti itu, emangnya dia tidak melihat pendukung Mas Gibran, pendukung loyalis Pak Jokowi, termasuk kita. Mereka hanya berapa gelintir, Mas, yang keluar-keluar seperti itu. Coba loh, dihitung aja, Mas. Itu saja, Mas. Cuma kita itu diem, kita itu tidak mau tampil, sebetulnya. Itu saja, Mas, pesan mereka. Loh, boleh membuat isu pemakzulan boleh, tapi ya sudah, setelah kamu mengusulkan seperti itu, ya sudah ditunggu, jangan terus digoreng-goreng terus. Kan itu kan sudah berproses, Mas. Kalau nanti prosesnya ternyata tidak bisa, ya sudah. Kan seperti itu, Mas. Pak Budi, ada nggak kata-kata buat orang yang masih membuli Jokowi, Pak, dan Mas Gibran di media sosial? Ada nggak mungkin yang Pak Budi katakanlah? Saya sudah habis kata-kata, Mas. Karena kata-kata yang bijak itu kadang tidak bisa didengar oleh orang yang hatinya seperti batu, Mas. Percuma, Mas. Jadi ya, pesan saya ya perbanyak mengoreksi diri, Mas. Kita mengoreksi diri, apakah kita itu sudah benar. Punya kewajiban untuk mengingatkan, tapi mengingatkan yang beradab. Bukan asal ngomong.
tanpa dasar itu namanya jatuhnya fitnah. Nah, padahal fitnah itu lebih besar, lebih kejam dari pembunuhan dalam Islam. Percuma ngasih tahu kepada mereka yang merasa paling pinter, paling hebat, tapi sebetulnya mereka bodoh. Hatinya keras. Cuma Mas. Iya Mas, percuma Mas. Prosesnya berjalan, ya kita jalani, kita tutup. Kalau membahas negara, ayolah membahas untuk kemajuan bangsa bersama, untuk anak-anak kita, untuk generasi muda kita, seperti itu. Keren Mas. Saya angkat topik lagi sama dia, sudah kembali ke jalan yang benar. Baik, Pak Budi, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih Pak. Siap, Mas. Siap.